Ya memang saya minta Jokowi supaya ngaca, supaya tahu diri, Oke. supaya karena kinerjanya payah banget. Kinerja soal ekonomi sebelum pandemi aja udah rusak. Hari Oke. ini lebih rusak lagi. Pak Rizal Ramli, sebenarnya terbuat dari apakah hatimu itu? Kok bisa-bisanya kamu terus menyemelekan Pak Jokowi, menjelekkan Pak Jokowi seperti itu? Pak Jokowi, presiden yang Anda sebut kinerjanya payah banget itu adalah presiden yang sudah memajukan Indonesia. Presiden yang sudah mewujudkan arti keadilan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Presiden yang begitu dicintai oleh rakyat Indonesia. Dan presiden yang didukung hampir sebagian besar oleh rakyat Indonesia. Dan satu lagi nih ya, orang yang Anda sebut kinerjanya payah itu kemarin baru saja kunjungan kerja ke Cina. Dan apa yang dia bawa dari Cina yaitu investasi senilai 173 triliun untuk hilirisasi pasir kuarsa. Inikah presiden yang Anda sebut kinerjanya payah? Bahwa Bapak Presiden telah melakukan pertemuan-pertemuan bisnis dengan pengusaha-pengusaha ternama di Tiongkok, khususnya di Chengdu, di mana menghasilkan beberapa kesepakatan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan oleh-oleh yang paling paten apa yang disampaikan oleh Ibu Menlu tadi, bahwa hari ini Bapak Presiden menyaksikan penandatanganan MOU antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan yang namanya Xinyi. Xinyi ini perusahaan terbesar di dunia, pemain kaca. Market share-nya 20% lebih, kurang lebih sekitar 26% market share dari perusahaan ini. Dan ke depan perusahaan ini telah berkomitmen untuk membangun industrinya di kawasan Batam, Rempang. Ini adalah pabrik terbesar nomor 2 di dunia setelah China, dan pabrik terbesar nomor 1 di luar China. Ini adalah hilirisasi yang dibangun dari pasir kuarsa dan beberapa bahan baku lainnya yang ada di Indonesia. Yang kedua, pabrik kaca ini juga akan langsung membangun apa yang disebut dengan solar panel. Ini juga adalah kapasitas produk ekspor. Total investasinya 11,5 billion US dollar, dan mereka sebenarnya sudah melakukan investasi di tahap pertama di kawasan JP tahun lalu sebesar 700 juta US dollar. Ini pengembangan yang kedua. Ini terjadi akibat karena kepercayaan penuh dari pihak investor kepada pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gerobokan Gokil semuanya. Bagaimana, masih dalam keadaan sehat ya? Lagi nih ya, Pak Rizal Ramli, salah satu tokoh oposisi yang begitu getol mengkritik Presiden Jokowi, menyepelekan Presiden Jokowi, dan apapun yang dilakukan Pak Jokowi, menurut Pak Rizal ini pasti nggak ada benernya, nggak ada baiknya, nggak ada prestasinya, sebagus apapun itu ya. Bahkan Pak Rizal Ramli menyebut bahwa kinerja dari Presiden Jokowi ini payah banget. Tapi Pak Rizal nggak sadar ya, bahwa orang yang dia remehkan, yang kinerjanya disebutnya payah itu telah membuat Indonesia jadi lebih maju. Itu telah berhasil membangun ribuan kilometer jalan di Indonesia. Pak Jokowi juga jadi presiden yang begitu dicintai oleh rakyat. Presiden yang berhasil mewujudkan yang namanya kesetaraan dan keadilan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun belum semuanya istilahnya dibangun bagus ya, tetapi
pembangunan di era Presiden Jokowi ini jauh lebih merata, di mana nggak hanya Pulau Jawa saja yang kebagian pembangunan besar, tetapi di wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Papua, Kalimantan itu juga merasakan yang namanya pembangunan infrastruktur besar-besaran. Selain itu ya, Pak Jokowi adalah sosok presiden yang juga begitu dikagumi dan disegani di dunia internasional. Jadi tak heran ya ketika era Presiden Jokowi ini investasi yang masuk ke Indonesia itu banyak sekali. Karena mereka itu percaya dengan sosok presiden seperti Pak Jokowi. Percaya dengan Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Dan yang terbaru ya, kemarin kan presiden kunjungan kerja ke China. Dan 28 Juli kemarin ketika pulang Indonesia, Presiden Jokowi juga membawa oleh-oleh yang sangat besar, di mana Presiden dan timnya berhasil menggait investasi sebesar 11,5 miliar dolar Amerika Serikat dari industri kaca di Cina, atau kurang lebih sekitar 173 triliun. Jadi Pak Rizal Ramli, apakah ini yang Anda sebut presiden yang punya kinerja payah? Ya sudah berbuat sesuatu yang besar loh untuk Indonesia, berbuat sesuatu untuk memajukan Indonesia, berbuat sesuatu untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sedangkan Anda hanya terus-menerus mengkritisi apapun yang dilakukan Presiden Jokowi tanpa pernah mengapresiasinya. Dan berikut ini keterangan dari Pak Bahlil soal investasi yang dibawa oleh Presiden Jokowi dan timnya dari kunjungan kerja ke China beberapa waktu yang lalu. Selamat pagi, morning. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara di pagi hari ini. Saya tahu Bapak-Bapak semua sudah banyak yang berinvestasi di Indonesia dan mungkin sebagian juga belum. Dan tadi malam saat berbicara di bilateral selama 1 jam, kemudian makan malam hampir 2,5 jam dengan Presiden Xi Jinping, kami bersepakat Indonesia dan RRT untuk terus mendorong investasi di Indonesia. Dan secara khusus tadi malam saya minta agar yang kawasan industri di Kalimantan Utara diberikan dorongan, dan yang kedua kerjasama untuk dan investasi di ibu kota Nusantara juga diberikan dorongan, dan presidensi menyampaikan beliau concern dan akan memberikan dorongan ke arah yang saya minta. Di luar itu juga tetap akan didorong semuanya. Khusus Indonesia, beliau menyampaikan khusus Indonesia. Hari ini saya mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo dalam melakukan pertemuan dengan beberapa CEO ternama di China. Yang pertama adalah kita membahas dengan 4 CEO besar yang akan melakukan investasi di kawasan industri Kaltara hijau, dan mereka akan segera melaksanakan groundbreaking setelah beberapa persyaratan internal dari China selesai, dan kemungkinan besar akan dilakukan di Desember tahun ini. Yang kedua adalah kita juga hari ini melakukan penandatanganan MOU dan sekaligus perjanjian kerjasama dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi di Rembang, kawasan Batam, yang menelan investasi kurang lebih sekitar 11,7 billion US dollar, di mana investasi ini adalah untuk membangun pabrik kaca dan solar panel. Ini SNG Glass adalah salah satu perusahaan pemain terbesar di dunia di bidang kaca. Dan di Indonesia akan dibangun juga nomor 2 terbesar di dunia setelah dari China. Dan investasi ini betul-betul akan memakai tenaga kerja kurang lebih sekitar 35.000 orang, karena ini adalah hilirisasi pasir kuarsa dan silika yang salah satu akan kita lakukan di Rembang ini.
Dan karena itu tadi arahan Bapak Presiden untuk segera kita mengeksekusi dan kita menjalankan agar percepatan proses hilirisasi terjadi. Yang berikut juga menyangkut dengan Kaltara, tadi di kawasan Kaltara itu juga akan dibangun hilirisasi. Hilirisasi yang akan memakai energi baru terbarukan, akan membangun petrokimia di sana dan juga adalah ekosistem EV baterai di sana juga. Dan saya pikir mereka bekerja sama-sama Adaro dan ini harus segera kita selesaikan bersama. Saya pikir itu beberapa keterangan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.